Shalom Karen, Kristianto, Devi, Hana, Jolie, Michelle, Agustina, Calvin, Mikael, Cece, Tian, Yora, Angel, Dandi, Tiana. Di open dong kameranya. Nevan, Karin, Chelsea. Oke, sambil menunggu, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara HUT ke-33 PRMI Hosana Lubuk Pakam. Saya menyambut pertama untuk P3RMI Banda Aceh. Boleh dong open mic-nya supaya kami kenal. Shalom. Shalom. Ada nggak? Shalom dari yang P3RMI Banda Aceh. Shalom. Terima kasih ya sudah join. Yang kedua dari PRMI Ebenezer Biren. Ada nggak nih? Boleh dong di open mic. Halo. Nggak ada ya sepertinya. Oke, mungkin masih sedang join. Yang ketiga PRMI Immanuel Mulaboh. Ada nggak? Shalom. Boleh dong di open mic-nya sebentar. Mungkin masih sedang join juga. Yang keempat P3RMI Elion Loksemawe. Shalom. Shalom. Nah, yang kelima dari PRMI Pantai Labu. Shalom. Boleh dong di open mic-nya sebentar supaya kita semua menyapa. Shalom. Shalom. Shalom, terima kasih ya sudah join. Yang keenam, PRMI Immanuel Galang. Shalom, teman-teman. Boleh dong di open mic sebentar. Rame. Terima kasih ya sudah join. Yang terakhir dari PRMI Gunung Meriah. Shalom. Ada dari PRMI Gunung Meriah? Oke. Ini masih sedang join ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah join. Senang sekali kita semua bisa berkumpul untuk merayakan HUT PRMI yang ke-33. Tapi terlebih lagi kita semua di sini untuk memuji nama Tuhan. Amin. 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 Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian, kusorakkan haleluya. Maaf, admin. Ini namanya mau diubah ke daerah masing-masing atau nggak usah ya? Yesus kau kekuatan
bersatu, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oke teman-teman, kita semua tahu kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian. Are you washing the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His graces, or are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of His Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Walking daily by the Savior's side, are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes, will your robes still white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed In the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, apapun masalah yang telah kita lewati dan apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa kita tidak pernah menjalani hidup ini sendiri. Mari kita angkat sebuah lagu pujian Bapa Sentuh Hatiku. Yang tiada
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Bu. Shalom, Bu Su. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul bersama ya, ibadah bersama walaupun melalui Zoom ini, tapi kita dikumpulkan dari berbagai tempat untuk sama-sama beribadah dalam perayaan HUT PRMI yang ke-33 Lubuk Pakam ya, ada dari Banda Aceh, ada dari Galang, Pantai Labu, ya dari tempat-tempat yang jauh, yang kalau mungkin kita adakan secara onsite, tidak semua bisa hadir, tidak bisa semua berkumpul ya, tetapi melalui Zoom ini walaupun kita berjauhan, kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Jadi puji Tuhan, walaupun keadaan karena pandemi ini, tetapi ternyata juga membawa kebaikan bagi kita, kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, saudara-saudari, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun buat Persekutuan Remaja GMI Hosana Lubuk Pakam ke-33, ya usia yang matang, ya bukan lagi usia anak-anak atau remaja, tapi usia yang dewasa, ya. Jadi biarlah persekutuan remaja ini boleh terus maju, boleh terus tumbuh, ya, boleh terus berkembang, dan anggota-anggota persekutuan remaja boleh terus bertumbuh di dalam iman. Nah, saudara-saudari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di hari yang Tuhan kuduskan ini, hari yang begitu baik. Kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui Zoom ini. Kami beribadah bersama-sama, kami bersukacita, bersyukur, karena hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan juga secara khusus hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur, menyatakan terima kasih kami untuk penyertaan Tuhan bagi persekutuan remaja GMI Hosana Lubuk Pakam yang Tuhan sudah pimpin. Tuhan sudah berkati sampai 33 tahun perjalanannya. Dan terima kasih ya Tuhan. Dan juga dalam ibadah ini, kami juga mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kami untuk boleh melangkah, untuk boleh berjalan, dan untuk boleh mengenal Allah kami yang sesungguhnya, dan untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati semua anak-anak Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-11, ayat 20 sampai 26. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Ya, maaf, saya tidak ada sharekan dalam screen ya, jadi kita bisa buka Alkitab kita sendiri. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Nah, kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian, secara responsoria ya. Saya ayat yang ke-20, saudara-saudari ayat 21, demikian seterusnya sampai ayat 26 kita baca bersama-sama. Ya. Kita boleh buka suara kita, mute-nya boleh dibuka. Ya.
Kita mulai. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau pukul itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata beranjaklah dan asal tidak hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu akan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri berdoa, kemudian dahulu sesungguhnya ada hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sama-sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, saudara-saudari, tema kita hari ini apa? Tema remaja, buat remaja apa? Push. Temanya adalah, yang diambil di dalam book ini adalah push, pray until something happens. Nah, saudara-saudari, ketika saya search di Google tentang usia 33 tahun, gitu ya, saya di sana menemukan bahwa dikatakan usia 33 tahun itu adalah usia paling sibuk, yaitu ketika usia itu ketika perjuangan untuk menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial. Jadi ini adalah usia yang matang, di mana orang-orang sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, keluarga, dan hubungan sosial. Dan di dalam usia inilah, ya, perjuangan untuk menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan, antara keluarga, aktivitas sosial. Jadi ini merupakan usia yang sibuk karena menyeimbangkan semua keadaan itu, sehingga dalam usia ini orang-orang sering kurang tidur, ya, dan juga sering kekurangan waktu untuk dirinya sendiri karena dia masih berjuang untuk menyeimbangkan semuanya ini. Jadi memang dalam usia ini saya pikir tema yang kalian berikan itu cocok, ya. Memerlukan dalam usia yang seperti di 33 tahun ini orang memang sangat memerlukan push, dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk terus berdoa. Dorongan untuk terus berdoa. Nah, saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang berdoa, ini merupakan hal yang sudah biasa bagi kita. Ya, saya yakin semua remaja-remaja yang mengikuti Zoom ini sudah sering berdoa. Ya, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, belajar berdoa. Itu bukan hal yang asing, bukan kata yang asing lagi. Benar? Ya, benar ya. Bagi yang lahir di keluarga Kristen atau bagi yang sekolah di sekolah Kristen, yang mengikuti sekolah minggu, dari kecil, kata berdoa itu bukan hal yang asing lagi, ya. Itu bukan merupakan sesuatu yang apa sih itu, bukan. Karena apa? Karena itu sudah merupakan bagian dari kepada keseharian. Kita sudah tahu dan kita semua, saya yakin semuanya, ya, pernah melakukannya dan menjalaninya. Ya. Walaupun mungkin ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Tapi saya yakin dan percaya semua pasti pernah berdoa. Benar? Ya. Nah, terkadang berdoa bisa menjadi sebuah rutinitas. Ya. Hanya sebuah kebiasaan. Mau makan ya berdoa, mau tidur ya berdoa. Tanpa mengerti, memahami, atau berpikir doanya dijawab atau enggak. Ya. Doanya punya tujuan atau enggak. Karena apa? Karena itu hanyalah sebuah rutinitas, gitu ya.
sebuah kebiasaan. Nah, terkadang berdoa juga bisa menjadi sebuah cadangan atau jalan terakhir. Artinya kalau semua jalan sudah buntu, kalau nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada yang bisa nolong lagi, maka jalan terakhirnya adalah berdoa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang malas berdoa ya, karena menganggap doa itu tidak punya kuasa. Sudah berdoa pun tetap gitu-gitu aja gitu ya. Atau merasa doanya itu tidak didengar ataupun dijawab oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya sering menganggap doa itu seperti mesin ATM gitu ya. Begitu ditekan langsung uangnya keluar. Begitu berdoa langsung dijawab oleh Tuhan secepat kilat. Jadi kalau Tuhan tidak jawab dengan secepat kilat ya, maka kemudian dia mengatakan, doaku tidak didengar, doaku tidak dijawab. Untuk apa berdoa lagi? Ya. Lalu kemudian dia mundur dari berdoa. Nah, tetapi ada juga orang yang sangat-sangat giat berdoa, tetapi dengan tujuan yang salah. Ya. Dia giat berdoa dengan tujuan memaksa, menekan, dan terus-menerus mendesak Allah untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi istilah push itu, pray until something happens itu, ya berdoa sampai sesuatu terjadi itu dimaknai dengan salah. Mereka memaknai itu bahwa mereka harus terus-menerus berdoa, harus terus menekan dan mendesak Tuhan untuk menjawab doa-doa itu seperti yang mereka inginkan. Terus berdoa sampai keinginannya terkabul. Jangan berhenti berdoa, desak terus Tuhan sampai Dia memberikan apapun yang engkau minta. Nah, saudara-saudari, tentu saja ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Ya, sebuah pemahaman yang salah. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam ayat 23 dan 24 memang mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, banyak orang yang kemudian memakai ayat ini ya, kemudian mengatakan, nah itu benar kan? Tuhan aja katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Lalu di dalam Yohanes 15 ayat 7 Tuhan juga mengatakan, apa saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, banyak orang menganggap ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk terus memaksa Tuhan, mendesak Tuhan, berdoa terus-menerus dengan giat, dengan tujuan sekali lagi memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka sesuai dengan keinginan mereka. Memberikan apapun yang mereka minta dengan mengatakan, ini janji Tuhan. Tuhan mengatakan, sudah mengatakan apa saja yang kamu minta, pasti kamu mendapatkannya. Nah, saudara-saudari, sekali lagi saya katakan, ya, itu adalah pemahaman yang salah. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki dengan kata-kata itu bukanlah seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang seperti yang saya katakan tadi. Lalu apa maksudnya? Ya, Tuhan mengatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya, memang menyatakan bahwa orang percaya itu boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Dan mereka boleh berdoa apa saja kepada Tuhan. Dan mereka akan menerimanya. Tetapi ada syaratnya. Apa itu? Dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya, kita bisa menemukan hal tersebut. Yang pertama, yaitu bahwa ketika kita berdoa, kita harus beriman penuh kepada Tuhan. Yaitu kita percaya penuh kepada kuasa Allah. Percaya penuh kepada kuasa Allah. Karena itu di dalam ayat 22, Yesus menjawab mereka berkata, percayalah kepada Allah.
Nah, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka tidak mempercayai kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Kalian harus mempercayai kuasa Allah, percaya penuh kepada Allah bahwa Allah ya sanggup melakukan hal-hal yang bahkan mustahil bagi manusia. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi bagi orang yang meminta dan berdoa kepada Allah. Jangan meragukan kuasa Allah. Jangan meragukan apakah Allah bisa menjawab doa kita atau tidak. Apakah Allah punya kuasa untuk menjawab doa kita atau tidak. Nah, saudara-saudari, percayalah sepenuhnya kepada Allah bahwa Dia akan mendengar doamu ketika engkau berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tadi saya katakan di dalam Yohanes 15, ya, memang ada perkataan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi perhatikan kata sebelumnya. Kata sebelumnya mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, kamu tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kamu sudah tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kamu, maka pasti yang kamu minta adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena kamu sudah mengerti pikiran Allah, kamu sudah mengerti isi hati Allah. Pasti kamu nggak akan minta yang aneh-aneh, gitu ya. Pasti kamu tidak akan meminta sesuatu yang hanya memuaskan keinginanmu. Pasti kamu tidak akan meminta sesuatu yang salah. Karena itulah Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lagi kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, pasti yang kamu minta adalah sesuai dengan kehendak Allah, dan kalau yang kamu minta sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan katakan, engkau akan menerimanya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama, ya. Bahwa kita harus berdoa dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh, ya, kepada Allah, bahwa Allah itu, ya, pasti mendengar kita dan Allah akan mengabulkan doa kita. Allah sanggup mengabulkan doa kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Bagi kita banyak yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Berdoalah terus. Ya, mungkin kita katakan, saya sudah berdoa sesuai dengan kehendak Allah, tapi belum ada jawaban. Ya. Berdoalah terus sampai engkau mengerti kehendak Allah. Saudara-saudari, ingat Tuhan Yesus juga, dia berdoa memohon supaya cawan penderitaan itu berlalu, ya, daripadanya. Dia berpikir itu yang baik untuk dirinya. Itu permintaan supaya cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Dia terus berdoa sampai kemudian dia sampai pada pemahaman, ya, dia memahami apa kehendak Allah, yaitu Allah menginginkan dia untuk meminum cawan penderitaan itu, untuk dia menjalani penderitaan itu. Paulus juga, ya, dia sakit, lalu dia berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Ya, kita katakan itu hal yang wajar. Kita sakit, kita memohon kesembuhan. Paulus juga, dia sakit, dia berdoa memohon kesembuhan. Itu wajar, itu bukan permintaan yang aneh-aneh, gitu ya. Tapi kita melihat kemudian dalam berdoa dia, kemudian dia menemukan kehendak Allah. Yaitu apa? Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tetapi kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu menyertai dia di dalam kelemahan dia. Dia memahami itu. Ya, kehendak Allah baginya adalah dia tetap dalam keadaan sakit, tetapi kasih karunia Allah itu selalu ada bersama-sama dengan dia. Karena dia percaya bahwa Allah itu lebih tahu apa yang terbaik bagi diri.
Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudari, bagaimana supaya doa kita itu didengar, ya, dan apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Yang pertama tadi dengan Tuhan, bahwa kita harus beriman penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa, Dia mendengar doa kita dan bisa menjawab doa kita. Lalu kemudian yang kedua, orang yang beriman pasti akan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Ya. Dikatakan di dalam ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita percaya kepada kuasa Tuhan. Hubungan yang baik dengan sesama. Itu saudara-saudari, itu orang Kristen, itu salib itu ya. Ke atas dengan Tuhan, ke samping dengan sesama. Jadi kita harus mengampuni ya orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita harus membangun, memulihkan hubungan yang rusak dengan orang-orang ya yang ada di sekitar kita. Jadi itu sangat penting sekali ya untuk doa-doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Untuk Tuhan bisa mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya penuh kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan, maka itu harus kita wujud nyatakan ya di dalam hubungan kita dengan sesama. Kita harus bisa mengampuni sesama kita. Ya. Kita harus bisa memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, doa-doa kita supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Berdoalah ya sampai sesuatu terjadi. Ya. Sampai sesuatu itu terjadi itu bisa saja ya sampai Tuhan mengabulkan doa kita seperti yang kita inginkan. Sesuatu terjadi itu bisa saja Tuhan mengatakan tidak terhadap doa kita, tetapi Tuhan memberikan yang lebih baik sebagai jawaban doa kita. Sesuatu terjadi bisa saja Tuhan mengatakan tunggu, ya, tunggu. Belum waktunya engkau mendapatkan yang kamu minta itu. Mungkin bisa nanti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tunggu. Dan di dalam menunggu itu teruslah berdoa kepada Tuhan. Teruslah berdoa sampai engkau mendapatkan jawabannya. Sampai engkau melihat ya, sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu. Apakah doamu terkabul ataukah imanmu sendiri semakin dikuatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, teruslah berdoa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Doa itu sangat penting sekali. Jangan pernah mundur, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa. Tetaplah berdoa. Apalagi dalam saat-saat sekarang kita ini. Ya. Mungkin kita sudah berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita karena pandemi, tapi kok sepertinya belum ada jalan keluarnya. Ya. Virusnya bukan hilang, semakin bertambah. Ya, kita berdoa supaya kita bisa beraktivitas seperti dulu, berkumpul bersama, bermain bersama, dengan teman-teman beribadah bersama-sama. Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya situasi masih tetap seperti ini. Kita berdoa yang mau kuliah, ya, ingin kuliah, pergi ke tempat lain, tetapi keadaan tidak memungkinkan, sehingga kita juga bingung bagaimana dengan masa depan kita dan sebagainya. Saudara-saudari, teruslah berdoa walaupun kita belum melihat akan hal-hal itu. Ya. Apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa putus asa, tidak berdaya, teruslah berdoa. Jangan berputus asa, terus berdoa sampai kita melihat jawaban daripada doa kita itu. Sesuatu pasti akan terjadi. Ya. Sesuatu pasti akan terjadi. Nah, saudara-saudari,
Terakhir, ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh pendeta, ya, seorang pendeta, Philip Mantova, dia mengatakan seperti ini. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Dan berdoalah tidak peduli apapun yang terjadi. Sekali lagi, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Dengan iman kita berdoa, dengan sungguh-sungguh dengan kepercayaan akan kuasa Tuhan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Mungkin tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita lancar-lancar saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada kebutuhan yang kita butuhkan atau apapun. Berdoalah sekalipun tidak ada terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Dan berdoalah, tidak peduli apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita susah, senang, sakit, sehat, gagal, sukses, apapun yang terjadi, berdoa. Kiranya Tuhan menolong semua para remaja-remaja, ya, yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan, dan nantikanlah jawaban Tuhan. Nantikanlah sesuatu pasti terjadi di dalam kehidupanmu. Imanmu akan bertumbuh, engkau semakin kuat di dalam Tuhan, engkau semakin mengerti kehendak Tuhan, dan engkau semakin tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami tetap berdoa. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami sering melalaikan doa-doa kami. Kami sering malas berdoa, kami sering menganggap doa itu tidak punya kuasa, hanya sebagai cadangan dalam kehidupan kami, atau sebagai satu rutinitas belaka. Tuhan ampuni kami. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami lagi, bahwa doa itu punya kuasa yang besar. Bahwa Tuhan berkuasa untuk mengabulkan setiap doa-doa kami. Bahwa Tuhan punya kuasa melakukan apa yang mustahil kami lakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Asal kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk tidak henti-hentinya berdoa. Terus berdoa sampai kami melihat sesuatu terjadi atas doa-doa kami. Dan ajari kami untuk terus berdoa walaupun mungkin tidak terjadi apa-apa. Dan terus berdoa walaupun terjadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong para remaja-remajamu ini ya Tuhan. Tolong mereka dalam masa-masa sekarang ini mungkin ada banyak kesibukan mereka, ada banyak pergumulan mereka. Biarlah dalam keadaan seperti itu, mereka semakin tekun berdoa, semakin tekun mencari Tuhan, semakin giat menjalin relasi dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Sulili atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kita lewati, tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena doa mempunyai kuasa yang besar di dalam hidup kita. Amin. Oke, seperti yang udah saya katakan tadi di chat, kalau kita akan adakan kuis. Ya, kuis ini apa? Kuisnya itu tentang khotbah yang udah disampaikan oleh Bu Sulili barusan. Nah, untuk ikutan kuisnya ini cukup mudah. Teman-teman hanya perlu untuk on cam. Yuk, bagi teman-teman yang belum on cam, yuk on cam yuk yang bisa. Oke, teman-teman perlu on cam. Terus untuk cara menjawabnya, teman-teman hanya perlu chat di kolom chat box. Jadi yang jawabannya benar dan paling cepat, itulah pemenangnya. Oke, ngerti? Kalau begitu, kita langsung saja ke kuisnya ya. Kuisnya itu ada 3 pertanyaan, jadi nanti setiap pertanyaan akan ada 1 pemenang. Jadi akan ada 3 pemenang dari kuis pertama ini. Oke, untuk pertanyaan pertama,
kepada Contoh Andi, dipersilakan pertanyaan. Oke, siap-siap teman-teman semuanya. Tangan di kolom chat, yang benar dan yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan yang gampang, kalau kita membaca dan memperhatikan teks yang kita baca tadi. Sebutkan nama murid Yesus yang ada di dalam teks yang kita baca tadi. Iya, teman-teman yang tahu jawabannya boleh langsung chat di kolom chat box ya. Oke. Yang paling cepat dan benar akan jadi pemenang. Sebutkan nama murid Yesus yang ada di dalam teks yang kita baca tadi. Oke. Ayo. Oke. Sip. Oke, sudah ada satu jawaban yang masuk. Mungkin Benar. kita tunggu dulu. Oke. Oke. Evelyn ya, Evelyn. Oke, contoh untuk jawabannya gimana? Apakah ada yang Betul, benar? Petrus. Ya, jawabannya Petrus saja ya. Berarti Iya. yang benar itu Evelyn Aurelia ya. Oke, selamat Evelyn Aurelia jadi pemenang untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang kedua, dipersilakan untuk Miss Kiki pertanyaannya. Oke, nah, ini Miss pertanyaannya ya. Nah, orang percaya katanya boleh minta dan mereka akan menerima permintaan doa mereka, tetapi ada syarat kan gitu kan. Nah, ada dua syarat yang disebutkan oleh Bu Sulili ya dalam khotbahnya. Apakah itu dua syaratnya ini? Silakan. Oh, Sekali ya. oke. Menyimak ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kayak mana contoh Andi? Langsung contoh Andi, pemenangnya. Ada lagi mau mencoba? Silakan coba lagi, mana tahu masih ada yang masih salah teman-teman kita kan. Jadi kita belum umumkan gitu ya. Belum ada yang tepat ya. Ayo coba lagi, ayo. Ayo. Hampir ya ini, hampir ya. Gitu ya. Hampir. Oke, mungkin pilih saja Miss, mana yang paling mendekati. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Ada? Ada yang Ada lagi? mau coba lagi? Mau coba lagi? Oh, ada lagi satu new message ya. Oke, ya udahlah ya. Kalau gitu dari sini berarti yang paling mendekati itu Wilson ya. Oke, tadi ada dua syaratnya. Yang satu percaya penuh ya, beriman penuh kepada Tuhan. Lalu kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Oke, congratulations untuk Wilson. Oke, berarti pemenang keduanya Wilson dari P3RI Banda Aceh. Oke, selamat Wilson. Oke, untuk pertanyaan ketiga, silakan lagi tonton. Oke, ini mungkin yang paling cepat ya. Sebutkan teks firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ayo yang paling cepat. Teksnya semua contoh. Ya, lengkap. Ayatnya ikut juga. Oke, siapa yang dapat itu? Oke.
Richard ya. Oke, Richard, thank you. Oke, berarti pemenang soal ketiga itu Richard dari RMI Pakam. Oke, sip. Berarti udah habis ya soal-soalnya untuk kuis yang pertama ini. Bagi teman-teman yang menang, boleh chat private ke aku. Chat private-nya itu nama kalian, nama, daerah asal, dan juga nomor WA kalian, nomor WhatsApp kalian. Ya, untuk selanjutnya hadiahnya bisa kami kirimkan nanti. Hadiahnya berupa e-money. Oke. Bagi yang belum menang, nggak apa-apa. Nanti bakal ada kuis satu lagi di akhir acara. Oke, kita sambung lagi ke pujian kita. Silakan kepada WN. Oke, selanjutnya kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami berdiri bagi bangsa ini dan membawa doa kami kepadamu, karena kami percaya sesuatu yang besar masih akan terjadi bagi bangsa ini. Mari kita naikkan sebuah pujian doa kami sebagai ucapan syukur dan doa bagi bangsa kita Indonesia. Sesuatu yang besar
hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, selanjutnya doa Bapa kami dan doa berkat dipimpin oleh Mbok Sulili. Ya, saudara-saudari, mari kita sama-sama mengucapkan, kita berdoa, sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, dan menolong kehidupan kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke acara kita. Sebelum masuk ke acara, saya mau menyapa teman-teman lagi nih. Yuk, yang dari PRMI Lubuk Pakam dulu deh. Mana suaranya PRMI Lubuk Pakam? Halo. Halo, iya. Halo. Halo. Oke, dari yang dekat dulu deh. PRMI Immanuel Galang. Mana suaranya? Halo. Halo. Shalom. Oke, shalom Ko Yonatan. Shalom Lili. Oke. Selanjutnya PRMI Pantai Labu. Apakah ada yang bergabung dari Pantai Labu? Oke, dari Pantai Labu tidak ada ya sepertinya. Oke, dari P3 RMI Banda Aceh. Mana suaranya Banda Aceh? Halo, shalom. Halo, Wilson. Halo. Ini banyak gabung ini. Oke, Dewi juga. Oke, selanjutnya dari PRMI Ebenezer Birun. Ada yang bergabung dari PRMI Ebenezer Birun. Oke, dari Birun juga masih tidak ada ya. Dari PRMI Immanuel Meolabo, ada yang bergabung? Oke, tidak ada juga. Dari P3 RMI Elion Semawe, apakah ada yang bergabung? Oke, tidak ada juga ya. Oke. Kalau begitu kita langsung saja ke acara kita. Jadi selain kita merayakan ulang tahun PRMI yang ke-33 tahun ini, kita juga sama-sama merayakan HUT anggota kita dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Ya, jadi kita juga merayakan HUT anggota yang dari bulan Mei. Akan saya bacakan ya nama-namanya. Dari bulan Mei itu ada Dandi, ada Devi, ada Hana, ada Stephanie, dan juga Winson. Yang bulan Juni, silakan. Dan dari bulan Juni ada Evangeline, ada Evelia, Gabriela, Lois, David, Richard, Boksu Lili, dan Miss Kiki. Oke, untuk bulan Juli ada Fanya, punya satu orang nih. Dan bulan ada Alvin, Pertiwi, dan Santau Andin, dan Ko Iwan. Iya, oke, itu untuk yang bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, ini untuk PRMI kita akan sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday untuk kita semua. Untuk PRMI dan juga untuk anggota-anggota yang berulang tahun. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Yuk, Miss Kiki, apakah kuenya sudah? Kita juga akan ada potong kue dan tiup lilin ya nantinya. Oke. Ya, Miss Kiki masih menghidupkan lampunya.
Oke, sambil kita menunggu, saya mau minta beberapa ucapan ulang tahun nih. Oke, yang pertama dari Lause Iwan. Lause Iwan, ada Lause Iwan? Ada, hadir. Oke, yuk Lause, silakan Lause untuk ucapan. Oke, happy anniversary yang ke-33 untuk remaja Pakam. Semakin jaya, semakin jadi berkat bagi orang Lubuk Pakam dan sekitarnya. Nah, sesuai tema HUT kalian sangat bagus, post ya, pray until something happens ya. Jadi di sini diharapkan semua kita sebagai remaja, kita tahu remaja adalah masa-masa bertumbuh. Jadi bukan saja bertumbuh di dalam hal fisik saja, tapi bertumbuh di dalam secara rohani, terutama di dalam hal berdoa, sesuai tema kita ya, berdoa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi, jikalaupun tidak terjadi apa-apa, tetaplah berdoa. Dan apapun yang terjadi, baik buruknya itu, tetaplah berdoa. Oke, sekian aja. God bless you. Oke, terima kasih dari Lause Iwan. Oke, untuk selanjutnya, dari Ketua PRMI Lubuk Pakam sekarang, Nevan. Ya, Nevan dipersilakan. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah hadir Zoom untuk HUT PRMI. Saya berharap selanjutnya PRMI tetap menjadi berkat untuk para remaja-remaja dan semoga Tuhan tetap memberkati PRMI. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya ucapan ulang tahunnya, karena lilinnya juga sudah hidup. Nanti malah habis pula kan lilinnya. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, yuk tiup lilinnya, Miss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sudah ya Miss ya. Apakah ada potong kue lagi Miss? Nggak usah dipotong, ini sudah terpotong. Oke, ya. Berarti udah ya. Selanjutnya Ya, untuk jadi sebelumnya Miss mau kasih tahu ya, nanti kayaknya bagi yang rumahnya dekat silahkan ambil di rumah Miss ya, oke? Oke. Saya Selanjutnya remaja nggak, Miss? Kenapa? Mas Iwan? Saya remaja enggak. Semangatnya remaja, usianya enggak gitu ya. Oke, just kidding. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan minta doa untuk anggota kita yang ulang tahun. Oh iya, tadi David ada chat saya. Selamat ulang tahun juga David dari bulan Mei yang tanggal 15 Mei ya David ya. Sorry ketinggalan tadi karena nggak ada rekam. Oke, selanjutnya doa dari Boksu Lili untuk anggota dan juga untuk parenting ke depannya. Boksu Lili dipersilakan. Boksunya mendoakan dirinya sendiri ya. Iya, Boksu juga ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang menyertai gereja Tuhan, yang memimpin perjalanan gereja Tuhan, dan semua persekutuan-persekutuan yang ada, secara persekutuan remaja. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu dari mulai dibentuknya sampai hari ini,
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus memberkati dari satu generasi ke generasi yang ada. Tuhan memberkati para remaja-remaja yang ada, yang pernah mengikuti persekutuan remaja, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami mau terus berdoa untuk persekutuan remaja yang ada sekarang ini, generasi yang ada sekarang ini di dalam persekutuan remaja. Bapak, Engkau memberkati, baik pembinanya, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan, untuk boleh membina para remaja yang ada untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan dengan pengurus, dengan anggota yang ada, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua pengurus yang ada ya Tuhan. Kami tahu pengurus juga silih berganti, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau terus menyediakan orang-orang yang mau melayani Engkau menjadi pengurus-pengurus remaja. Dan kami berdoa untuk pengurus yang ada sekarang ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, menolong mereka Tuhan. Engkau sudah memilih mereka menjadi pengurus. Kami percaya Engkau akan memampukan mereka untuk melayani di dalam persekutuan remaja. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tambahkan talenta yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan berikan mereka hati yang rela untuk dibentuk dan hati yang rela untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan semua anggota persekutuan remaja yang ada di Lubuk Pakam. Engkau juga berkati mereka ya Tuhan. Engkau menolong mereka yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, kuatkan iman mereka. Biar Tuhan mereka semakin setia, semakin beriman kepada Engkau. Yang masih ragu-ragu dalam iman mereka, yang masih mencari-cari di keselamatan mereka ya Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Biarlah melalui persekutuan remaja yang ada, mereka bisa menemukan Allah yang benar. Mereka bisa menemukan juru selamat yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan hidup mereka. Dan juga juru selamat yang menjamin kehidupan dan masa depan mereka. Tuhan berkati semua pengurus remaja, anggota remaja, pembina remaja yang ada di Lubuk Pakam. Engkau menolong mereka Tuhan menjadi berkat di tengah keluarga, di tempat, di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran mereka. Kami juga Tuhan bersyukur untuk juga para remaja yang berulang tahun di dalam bulan 5 sampai bulan 8. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dengan pertambahan usia mereka. Biarlah pengenalan mereka kepada Tuhan juga semakin bertambah. Berkati mereka dalam studi, berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tambahkan kesehatan, kekuatan, tambahkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biar mereka terus setia di dalam Tuhan dan senantiasa bersyukur untuk hidup mereka yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua remaja yang lainnya yang ada dari Banda Aceh, Galang, Pantai Labu, Lok Sumawe, Birun, semua remaja-remaja Tuhan. Menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya juga Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, mereka memuliakan Tuhan. Dimanapun mereka bisa kuat tenaga mereka punya masa depan yang baik. Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah dan semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau menyertai kami dalam segala keadaan apapun di kehidupan kami. Dan terima kasih karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera senantiasa dalam kehidupan kami. Karena itu ajari kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk segala ucapan dan harapannya. Kiranya setiap harapan tersebut dapat terwujud sehingga persekutuan remaja ini dapat semakin bertumbuh dan menjadi ladang Tuhan untuk membawa orang-orang baru sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya akan kebenaran firman Tuhan.
Sekarang PRMI Lubuk Pakam sudah berusia 33 tahun yang mempunyai banyak proses untuk berlanjut sampai tahun ini. Dari generasi ke generasi, sehingga kita memerlukan banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain, menyesuaikan diri, bertumbuh, dan melayani sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan tayangan video mengenai dokumentasi PRMI Lubuk Pakam yang sudah melewati banyak proses untuk setiap pergantian generasi. Oke, itu dia tadi ya video dokumenter kita dari pengurus-pengurus yang lama dari beberapa tahun yang lalu sampai kita sekarang ini sudah berumur 33 tahun. Oke, mungkin tadi ada yang terlewat. Untuk ucapan ulang tahun mungkin ada dari PRMI yang lain, mungkin dari PRMI Galang atau dari P3RMI Banda Aceh atau dari teman-teman distrik yang lain, boleh untuk ucapan ulang tahunnya perwakilan saja. Ada yang mau? Mungkin dari Galang dulu, Ko Yonatan atau Lili. Saya boleh? Iya, boleh Luis, silakan. Oke, sebelumnya Shalom, selamat pagi untuk PRMI Pakam, PRMI Pati Labu dan Banda Aceh, serta misalnya ada PRMI lain yang bergabung. Saya di sini perwakilan dari
PRMI Galang mengucapkan selamat ulang tahun untuk PRMI Pakam serta anggota-anggotanya yang lahir pada bulan Mei sampai Agustus. Semoga kalian selalu diberkati selalu dan juga PRMI-nya diberkati selalu dan selalu maju terus dan tak pernah berhenti-berhentinya untuk melayani Tuhan terus, dan juga semoga anggota-anggota PRMI-nya terus diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan, serta semua pengurus-pengurusnya juga dilimpahkan berkatnya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada teman-teman dari Galang yang ingin menyampaikan sesuatu lagi, boleh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Louis dari Galang sudah memberikan ucapan ulang tahunnya ya. Semoga semuanya dapat terwujud. Oke, untuk dari Aceh, apakah ada perwakilan? Mungkin Ko Wilson atau teman-temannya? Shalom teman-teman. Selamat ulang tahun buat yang ketiga-tiga buat PRMI Lubuk Pakam. Terima kasih telah mengundang kami semua untuk boleh join. Seru banget. Mungkin kedepannya boleh sering-sering kita buat acara. Selamat ulang tahun dengan acara dan tema yang bagus, Preventing Something Happen. Izinkan kita bareng-bareng boleh memaknai tema ulang tahun yang ketiga-tiga Lubuk Pakam. Jika kita boleh semakin setia untuk berdoa, mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sampai sesuatu terjadi, dan jikapun tidak terjadi sesuatu, izinkan iman kita semakin dibentuk, dan kesetiaan kita ke Tuhan semakin dibentuk. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, ulang tahun ketiga-tiga, seterusnya sampai 100 tahun, bahkan lebih, izinkan PRMI Lubuk Pakam dapat menjadi berkat bagi banyak orang di Lubuk Pakam. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Ko Wilson. Memang menjadi suatu kesempatan yang luar biasa ya, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini, walaupun dari jarak yang jauh, kita masih dapat bersama-sama untuk merayakan HUT PRMI. Semoga kedepannya kita masih dapat berkontak lagi, berkomunikasi lagi di acara-acara selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kuis kita yang kedua. Silakan Hana untuk memandu kuisnya. Selanjutnya kita akan kembali ke sesi kuis. Seperti kuis sebelumnya, setiap dari kita harus on cam, dan untuk menjawab pertanyaannya bisa melalui chat di Zoom ini. Marilah kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan. Oke, buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh langsung ketik di kolom chat box saja. Yang paling cepat dan paling benar akan jadi pemenangnya ya, seperti tadi. Oke, Han. Oke, pemenangnya Jolie Santika Sinaga, jawabannya D, Bethesda. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Doa kami dapat diakukan. Oke, untuk informasi tambahan, untuk teman-teman yang udah menang tadi, jangan menjawab lagi ya, biarkan orang-orang yang lain, teman-teman yang lain itu yang menjawab. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan menang. Oke, thank you.
Nggak boleh lagi, Richard. Oke, pemenangnya Darin dari Galang. Jawabannya Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pemenangnya Louis Halim dari Peremi Galang. Jawabannya D. Simon Petrus dan Andreas. Selanjutnya pertanyaan keempat. Oke, tepat sekali jawabannya, yaitu Lili Selviana dari Galang. Jawabannya no. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Gercep kali dari Galang ini. Kebetulan bisa loh, Miss. Gercep Lia. Buat mereka itu. Ayo, Banda Aceh. Galatia pasal 5 apa Michelo? Yang lengkap, ayo. Ayatnya. Oke, karena lebih tepat Vide dari Peremi Lubuk Pakam, jadi pemenang kelima ini Vide. Terima kasih atas partisipasinya dalam setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sesi kuis kita telah berakhir, namun sebelum kita mengakhiri acara HUT ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video ucapan dari teman-teman anggota dan pengurus Persekutuan Remaja Metodis Lubuk Pakam.
Happy birthday untuk Pereni Hosana Pakam yang ke-33. Tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, bahkan tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kamu berada. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun PRMI ke-33 dan harapanku agar PRMI ini menjadi berkembang yang lebih baik. Orang-orang mau beribadah lebih rajin lagi dan mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Selamat ulang tahun PRMI, semoga semakin berkembang walaupun di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PRMI, semoga PRMI tetap bisa menjadi berkat untuk para anak-anak remaja di Lubuk Pakam, dan juga semoga Tuhan tetap beserta PRMI untuk tahun kedepannya. Bye-bye. Ikuti PRMI semoga makin ramai, makin solid dan sukses terus buat kedepannya. Ulang tahun PRMI, semoga kedepannya tetap bisa bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat untuk semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-33 PRMI, semoga bisa semakin berkembang dan seluruh anggotanya bisa menjadi pribadi yang semakin baik. Selamat ulang tahun untuk PRMI yang ke-33. Harapan saya semoga orang-orang banyak mengikuti PRMI dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun PRMI yang ke-33. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Semuanya, Miss mau mengucapkan selamat ulang tahun PRMI yang ke-33. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai PRMI sehingga tetap menjadi persekutuan remaja yang terus bertumbuh meski menghadapi keadaan apapun. Demikian Miss sampaikan, selamat ulang tahun, happy birthday, PRMI maju terus. Halo semuanya, happy anniversary Persekutuan Remaja Metodis Hosana Lubuk Pakam yang ke-33 tahun. Kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi persekutuan kita. Remaja Kristen adalah bagian dari generasi bangsa dan bagian dari generasi gereja di masa depan. Untuk itu harapan kita semua melalui persekutuan kita ini, remaja Kristen memiliki karakter yang takut akan Tuhan, iman yang kuat, berakar, bertumbuh, berbuah, dan giatlah melayani Tuhan, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan harapan kita juga kita menjadi remaja Kristen yang mempunyai intelektual yang tinggi. Teruslah semangat, teruslah giat, dan teruslah bertekun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Happy birthday PRMI yang ke-33. Oke, baiklah. Sekianlah acara HUT PRMI kita yang ke-33. Saya mewakili dari PRMI Hosana mengucapkan terima kasih untuk partisipannya dan waktunya kepada PRMI Distrik 3GMI Banda Aceh, PRMI Eben Ejer Birun,
PRMI Immanuel Meulaboh, P3 Remi Elion Lok Sumawe, PRMI Pantai Labu, dan PRMI Immanuel Galang. Jika ada kesalahan kata, saya mewakilkan untuk minta maaf. Dan boleh dong kita saling follow-followan untuk jangan lupa follow IG PRMI Hosana. Dan berakhir sudah acara kita. Terima kasih teman-teman. Tapi sebelum kita berpisah, boleh dong semua kita on cam, kita mau sesi dokumentasi. Diharapkan semua untuk on cam ya. Cece tolong di SS ya. Oke, yuk teman-teman on cam dulu nih. Yang nggak bisa pakai virtual background-nya nggak apa-apa. Oke, on cam dulu. Yuk Richard, Steva, Jolie, Augustina, Angel, dan Dandi. Ada yang mau on cam lagi? Oke. Kalau ada yang mau on cam, kita tunggu nih. Oke. Sekali on cam semua, kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari Taiwan. Ada Marsi. Halo. Oke. Halo. Oke. Makasih sudah join ibadah kita. Oke, kayaknya udah nggak ada yang on cam lagi. Yuk, Cek, udah boleh deh. Yuk. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, Cek, udah aman, Cek? Apakah udah aman belum screenshotnya? Udah aman. Oke, sip, thank you. Ada lagi, Devi? Atau dari Contau, Miss Kiki? Ada tambahan lagi? Silakan contohnya. Warta kita untuk minggu depan. Boleh, Devi. Saya akan membacakan warta untuk minggu depan. Minggu depan itu kita sudah memasuki bulan yang baru lagi, bulan September. Minggu depan tanggal 5 September 2021. Ibadah kita masih melalui Zoom. Teman-teman kalau misalnya yang dari Galang, dari Pantai Labu kalau mau join juga boleh. WL-nya ada Kevin Kegan, hostnya ada Cece, dengan pengkhotbahnya Cuantau Belina dengan tema Pinocchio Syndrome. Via Zoom jam 8.30. Linknya biasa dibagikan di grup WA atau enggak ada di IG PRMI Hosana juga. Sekian wartanya, ada warta tambahan. Oke, terima kasih untuk semuanya, teman-teman dari Banda Aceh, teman-teman dari Galang, dan adik-adik PRMI yang ada di Pakam. Terima kasih semuanya. God bless. Bless. Oke, terima kasih semuanya yang dari Aceh, dari Galang. Dadah. Terima kasih semuanya. Yo, dadah. Sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.